ya akan ada fase-fase yang lain lagi yang akan kita hadapi gitu kan ya. Tapi ya tadi ya yang Audi bilang sendiri kalau misalnya memang ya betul alhamdulillah kalau dari aku dan Audi memang menerima beasiswa, tapi di sini tidak semena-mena tidak menutup kemungkinan kalau untuk seluruh mahasiswa di Telkom University Jakarta khususnya untuk bisa berprestasi. Dan ini juga mungkin sharing dari kami yang di sini juga bisa teman-teman terapkan juga mungkin ketika ingin mengikuti perlombaan-perlombaan secara berkelompok gitu. Lalu kalau misalnya dampaknya ya kalau untuk diri sendiri sebenarnya sama yang kalau dibilang tadi juga otomatis nambah pengalaman, nambah pencapaian juga tentunya alhamdulillah. Dan di sini juga apa ya nambah pembelajaran banyak banget, wawasan bisa juga. Iya, wawasan. Karena kan selain kita mencari riset dari topik yang udah kita bahas, di sini juga kita bertemu loh sama lawan kita. POV, mindset lawan itu juga kita bisa baca itu seperti apa dan bagaimana. Disitulah ketika ya sebagai untuk debaters gitu ya. Dan memang debat itu kan esensinya kita bukan yang sebenarnya argumen aku harus benar gitu kan, enggak gitu ya. Tapi ya kita gimana kita bisa mencari celahnya gitu ya. Kalau misalnya kita di pro, kira-kira apa nih celahnya? Kita di kontra, apa nih celahnya dan apa solusinya gitu. Jadi bukan sekedar asal debat enggak kayak gitu. Terus juga di sini satu lagi teman-teman dampaknya adalah di sini kita berhasil mematahkan stigma atau stereotip ya, karena kita anak teknik ya teman-teman. Anak teknik banget teman-teman. Gitu ya. Teknik. Memang teknik telekomunikasi gitu ya. Tapi memang kita lebih belajar ke tekniknya gitu ya. Yang telekomunikasi bukan komunikasinya. Nah, tapi di sini kita buktikan kalau kita juga bisa loh berprestasi di bidang sosial gitu. Bahkan di bidang sosial hukum gitu ya. Dimana debat nasional ini membahas semua isu yang ada di nasional di Indonesia gitu ya. Bahkan paling menariknya teman-teman kita dapat isu tentang makanan bergizi gratis. Iya. Berat sekali itu. Ya, iya banget. Jadi memang ada berbagai topik dari makan bergizi gratis. Kita juga dapat nih topik di mana tentang terkait laut Natuna, teman-teman. Nah, jadi benar-benar kita dapat benar-benar banyak dan random topiknya gitu. Dan memang itulah esensi di mana kita juga ya ketika debat kita juga harus menguasai sebuah topik. Kita harus menguasai ya semua wawasan seluas mungkin lah teman-teman. Karena ya balik lagi kalau ya namanya debat kita apalagi debat nasional, kita nggak akan pernah tahu kita akan di posisi apa dan kita nggak akan pernah tahu kira-kira emosi kita itu apa. Dan jadi ya kalau untuk teman-teman yang mungkin ingin mengikuti perlombaan debat selanjutnya, ya mungkin kita juga bisa mulai curi start dari sekarang untuk setiap apapun berita yang masuk gitu kita bisa pelajari. Dan itu juga salah satu dampaknya sih. Jadi dari perlombaan debat ini kayak ada suatu hal yang kayak setiap ada berita baru nih, pengen ngikutin dong gitu ya. Jadi kayak kita udah tertarik sendiri gitu dan kita udah kayak pro kontra sendiri nih sama berita gitu. Nah, oke, ini bagian yang paling ditunggu-tunggu nih. Apa tuh? Jadi boleh kali nge-sharing tipis-tipis itu. Tipis-tipis. Skill. Tipis-tipis. Itu tips juara lomba debat nasional buat teman-teman teletizen yang pengen ikut jejak kalian. Jangan ragu untuk mencoba sih. Yang pertama jangan ragu untuk mencoba, terus juga jangan don't be nervous, terus juga percaya diri, kepercayaan diri ya benar tadi ya, keberanian diri ya maksudnya ya, berani kita harus berani juga. Pokoknya nggak usah takut nih teman-teman, kita udah nggak usah mikir omongan orang lain gitu, udah kita tetap fokus tujuan apa kita. Sebelumnya boleh nambahin satu lagi nggak? Apa lagi tuh? tuh? Apa tuh? Satu lagi nih. Tadi apa tadi? Don't be nervous. Apa lagi? Percaya diri. Sama. Terus harus berani. Oke, satu lagi teman-teman nih. Harus perempuan karena perempuan tuh pasti selalu menang teman-teman. Aduh. Kan bahaya banget. Juara dua teman-teman, juara dua. Coba kita Oh iya, berani nggak ada sendiri kan. Kita kan ini SDGs nomor 5 banget gitu ya. Dua banget. Kesetaraan gender gitu ya, gender equality gitu. Kan television itu pokoknya udah anaknya keren-keren sih, jadi kalian bisa explore, jadi bisa kalian akses soft skill kalian. Jadi kalian nih dari awal misalkan dari sekolah sebelum-sebelumnya kalian takut, terus juga pas masuk di kuliahnya itu kalian bisa beda banget nih, bisa kalian upgrade skill kalian, komunikasi kalian juga bisa kembangin banyak teman-teman kalian di sini. Dan banyak juga kating-kating kalian yang pada keren-keren semua, dan juga bisa banyak pengalaman yang kalian belum kalian coba. Dan ternyata yang keren lagi nih, ini lebih dari mana ya? Ini lebih dari saya itu dapat kendaraan dari itu ya buat sih. Nanti kita next aja di episode Next episode selanjutnya. Selanjutnya gimana teman-teman? Next episode selanjutnya. dapat 60 juta dari teman-teman. Ya nanti
kesimpulannya adalah ya sebenarnya kita ya Boleh, sebagai Kak. mahasiswa di Telkom University terutama di Jakarta ya teman-teman, ya gak usah kayak apa ya, gak usah takut memang seperti tadi memang kayak gak usah nunggu buat kita bisa dulu gitu, gak usah nunggu buat kita bisa jago dulu gitu, tapi ya jalanin aja dulu. Kalau kita mau mulai sesuatu ya coba mulai aja dulu, karena sering berjalannya waktu kita bakal belajar teman-teman, dan itu akan dapat POV insight baru juga dari berbagai arah. Jadi memang dari kita sebagai mahasiswa juga mau dimanapun kalian berada, tetap ya yang menentukan kesuksesan atau keaktifnya adalah diri kita sendiri. Dan di sini balik lagi ya, ketika kita ingin berprestasi ya mulai aja, hasilnya apapun ke depannya ya jalanin aja, dan hasilnya misalnya baik atau tidak ya kita cari sampai hasilnya bisa baik. Jadi 50-50 lah gitu. Jadi kalau misalnya menang nih alhamdulillah gitu kan, kalau belum menang cari jalan lain sampai menang. Tapi nggak usah stuck di situ, kita harus explore lagi gitu. Tapi juga pas nanti kalau kuliah kan itu bakal banget. Kalian juga jangan lupa pelajaran itu penting banget kan. Apalagi buat kalian yang dari kerja nanti masuk maba ataupun kalian nih ya yang masih di semester awal ataupun di pertengahan, nah itu penting banget teman-teman buat nantinya kedepannya tuh kalian bakalan juga ada kelulusan ijazahnya gitu ya teman-teman. Itu juga sama kok, mau teknik Bandung, teknik Surabaya, Jakarta, Purwokerto itu sama kan. Kesatuan Telkom University Untuk satu kita keluar Satu satu gitu ya. kita tuh Dan memang alhamdulillah gitu teman-teman, perjalanan kita untuk memenangi atau menjuarai lomba debat itu sebenarnya kan tadi udah cerita di awal ya, kalau kita nggak nyangka gitu ya, memang ya first time one shoot gitu ya, one shoot langsung Kali juara. tembak jadi ya. Langsung juara, dan memang itu perlu proses ya, memang bukan yang kayak ikut menang gitu kan, kayak gak segampang itu sebenarnya gitu ya. Gak segampang Iya. itu. Aduh, Iya, iya. ya Sudah gitu. Nah, jadi memang ya ini merupakan awal lah gimana sih kita sebagai pelopor juga yang mempelopori, ibaratnya kalau ya untuk terkenalnya kan Telkom University lebih ke kampus teknologi banget gitu. Memang mungkin ke sosial, budaya, hukum dan sebagainya mungkin belum begitu banyak gitu ya, ekspos apalagi di Jakarta gitu. Iya. Jadi ibaratnya kita satu prestasi ini merupakan ya satu hal yang kita harapkan bisa berlanjut gitu buat kedepannya gitu. Jadi Betul nggak, loncatan ya? iya betul loncatan. Jadi nggak berhenti di kita aja, malah mungkin kita yang mempelopori awalnya gitu, yang kalau wah ternyata di TUJ bisa juga ya kita debat gitu. Wah ternyata di TUJ tuh ada juga nih meskipun jurusannya teknik, tapi ternyata bisa juga nih berprestasi di bidang sosial dan lain sebagainya gitu. Dan ya dari sini pun juga kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya mindset, tetap mindset lagi, balik ke mindset teman-teman, mindset itu mempengaruhi banget. Dan memang yang mulai coba aja dulu sih, karena kita nggak akan pernah tahu rezeki kita ada di mana teman-teman. Dan seperti tadi Audi bilang, ya mungkin ada satu achievement lagi yang mungkin aku dapatkan, dan memang dari itu pun berawal dari ya mencoba aja dulu, dan memang berawal dari satu keyakinan. Jadi kalau misalnya kita udah yakin, aduh, Jangan nangis ya. Aduh, saya terharu banget. aduh, dan memang ya ketika, aduh masya Allah, ya, dan memang ketika kita udah yakin sama hal yang apa yang kita inginkan, tujuan kita, ya yakin dan percaya itu akan terwujud. Dan aku udah membuktikan itu teman-teman, ketika aku ragu apa yang aku dapatkan seperti apa, dan aku yakin apa yang aku dapatkan seperti apa, itu memang perbedaannya sangat signifikan. Seperti yang tadi Audi juga bilang kan, kalau misalnya gak usah peduli omongan orang lain, ya karena sebenarnya teman-teman tahu nggak kenapa alasannya, sebenarnya banyak orang yang mungkin nggak suka gitu ya kalau misalnya melihat temannya itu punya achievement atau suatu pencapaian. Alasannya adalah karena ya mereka sedang berada di fase yang tidak baik-baik aja, dan mereka tidak berani mengakui itu. Tapi ya kita akhirnya fokus sama diri kita sendiri aja gitu. Gak perlu buat compare diri kita sama orang lain, atau Kita itu nggak bergantungan sama orang lain juga. malah sebaiknya kita jadikan motivasi gitu ketika teman kita ada pencapaian gitu ya, seperti contohnya lomba debat ini ya, kedepannya ya, tidak berhenti di sini, tapi ada prestasi-prestasi di bidang lainnya juga yang mungkin bisa dihasilkan oleh mahasiswa di TUJ. Gitu teman-teman. Gitu teman-teman. Nah, ada nggak sih kayak kan tadi kan dari cerita dari awal terus sampai akhir kan kayak seru banget, terus rintangannya banyak gitu. Nah, ada nggak sih tips buat pemula yang baru mulai debat gitu? Sama harapannya apa buat teman-teman, terkhusus netizen yang mau mencoba lomba debat gitu? Tipsnya bisa dibilang kayak tadi ya teman-teman, karena kan yang pas tadi tipsnya itu kita berani mencoba karena itu juga kesempatan ya, kesempatan tuh nggak datang dua kali teman-teman.
ragu-ragu itu kapan lagi misalkan kalian nih mau pas lagi misalkan kalian mau bikin usaha nih teman-teman, nah kalau kalian ragu-ragu untuk mencoba, nah nggak akan berkembang lah diri kalian. Nah makanya dari situlah kalian nggak usah ragu-ragu untuk mencoba. Terus juga tadi tipsnya juga yang pastinya juga nggak ketinggalan kerjasama timnya, terus juga kompak, terus juga harus seimbang juga nih dengan jaga kesehatan diri, terus juga makanan teratur karena kita juga harus fit juga kan ya, karena kan kita juga mahasiswa kan ya, jadi kita juga harus ngimbangin juga pelajaran, jadi kita juga harus istirahat cukup, jangan sampai nggak tidur gitu ya. Padahal kan tugas kuliah itu beda banget sama sekolah. Beda banget sama sekolah SMA kan ya teman-teman ya, sama sekolah SMA atau SMA kalian tuh beda. Dimana kalau kuliah ini kan kalian bisa belajar mandiri gitu ya, terus juga bisa kalau nanya teman-teman nih kalau yang bingung mau nanya gimana, terus juga dari situlah kalian bisa tipsnya bisa diambil nih. Tipsnya itu jadi kalian bisa manage waktu juga, terus juga jangan lupa berdoa juga sama Allah gitu ya, Tuhan yang Maha Esa gitu ya. Kita harus juga kan. Iya, orang tua, iya, restu orang tua itu itu penting banget sama teman-teman. Dan kita restunya pas mau nikah kita jangan Aduh, doang. iya. Jangan doang, semuanya kita restu. sering banget ya. Iya. Jadi akademik terus juga fisik juga dengan apa ya? Dengan apa? Apa tuh? Namanya sih Surprise banget ini kayak ini, Lip. Surprise. Surprise banget kayak. Ada tes ini suatu. apa? Kesehatan secara fisik dan mental juga ya. Ya gitu lah pokoknya. Dari segi rohani Rohani, juga. iya maksudnya rohani. Ya. Dan ya teman-teman mungkin satu cerita menarik juga kayak ketika perlombaan dengan diri berlangsung. Dan di sini aku juga akan sedikit compare dengan beberapa cerita yang lain juga. Jadi ketika lomba debat ini kan kita kan gak nyangka ya kalau kita sampai final. Ketika kita sampai final, di situ benar-benar sebelum kita tampil buat debat, aku benar-benar ngechat mama aku kayak benar-benar kayak, "Ma, doain ya kayak benar-benar." Nah gitu Iya ya. kayak bentar lagi gitu kan, kayak 1 menit lagi gitu kan gini-gini. Terus kayak bawa aku kayak, "Oh iya, semangat ya, semangat kita kasih doa yang terbaik ya." Gitu. Memang dekat kayak gitu kayak, ya itu perasaan lebih lega dan memang kayak di situ aku ketik di chat itu aku kayak tidak percaya gitu kan, pasti Allah bantu. Aku bilang sama Mbak, "Mah, doa seorang ibu itu kan pasti dikabulin ya, doain ya," gitu kayak, ya udah kayak gitu kayak, "Wah doain ya," gitu kan. Ayo berdua sendiri. Ya, iya. Maksudnya ya untuk case ini aku mungkin pada saat itu lagi ngechat mama aku, tapi aku juga minta doa ke mama aku, orang tua memang penting banget ya teman-teman. Itu dia restu gitu ya. Itu teman-teman. Dan memang ketika udah jalan debatnya, ya meskipun ada sedikit kendala dan sebagainya, itu memang bisa terasa gitu. Dan ketika udah resultnya, alhamdulillah gitu ya. Ternyata kita bisa loh di tingkat nasional gitu. Bahkan setelah kita menang pun kita kayak, wah gitu. Hah? Wah, Itu kamu dibikin serius gimana? Siapa kayak gitu soalnya heran gitu. Kok gitu sih dia gitu ya? Terus akhirnya pas udah itu kayak, kita ini nasional loh guys, nasional, bayangin kayak ya maksudnya kayak ya bukan over proud tapi memang kayak kita tuh udah lewatin proses panjang itu loh gitu, kita sadari gitu ya. Yaudah ini hasil kita apa tuh kita rayakan teman-teman gitu ya. Dan memang aku compare dengan ceritaku sebelumnya yang memang mungkin kelompok juga, dan memang ketika saat itu ya aku selalu dong minta doa sama mama papaku semua juga. Tapi ketika di situ ada satu hal yang mungkin aku lupakan, afirmasi positif aku kurang banyak gitu. Dan memang aku tidak mengatakan afirmasi positif aku seperti ketika aku di lomba debat ini. Gitu kan memang hasilnya beda, kurang memuaskan dan mungkin tidak seperti yang ketika bisa memuaskan di debat ini gitu. Dan itulah esensi yang mungkin tadi disampaikan Aldi juga ya, ketika memang tipsnya ya dari diri sendiri dulu, lalu ya untuk teman-teman yang mungkin masih ragu buat coba atau yang aduh kak aku nggak bisa nih kak buat debat, aku belum pernah gitu, bisa dilihat dari audio aja gue baru first time ikut gitu nah, tapi udah bisa gitu menyesuaikan untuk perlombaan debat gitu. Dan juga ya tadi dari doa orang tua dan juga dari keyakinan diri sendiri. Nah tipsnya adalah dari mindset yang positif, terus juga afirmasi positif, akan ada hasil yang positif juga gitu. Kesannya tadi kan kesan waktu jawab nih aku wakilin ya. Oke, Sama aja sih. boleh. Kesannya juga dari kesimpulan saya punya juga. Yang pastinya itu kita pas lomba ini kesannya yang pasti menarik nih ya, menarik juga, terus juga lihat, terus juga agak sedikit gimana ya, perlu persiapan yang cukup matang nih ya. Karena kita kalau nggak ada persiapan sama sekali itu kita bingung mau gimana gitu ya, belum sampai bisa juga nggak nyampe juara gitu. Tapi nggak usah takut teman-teman, pokoknya kesannya itu yang pastinya tetap dari
apa yang kita capai, pengalaman apapun yang udah pernah kita raih, jangan pernah kita banggakan. Masih banyak di luar sana itu yang lebih pastinya kan Lebih hebat daripada iya, kita. ibaratnya Ada apa di di atas sana, Iya. iya gitu, di atas sana bisa ke langit. Iya. Gitu. Pokoknya udah sih kesannya, yang pastinya seru banget sih aku bisa ikut lomba ini dari pengalaman aku, terus juga kesannya yang pasti asik juga walaupun agak menegangkan ya situasinya ya. Memang menegangkan, jujur. Izin di sini. Iya, teman-teman. Kita mohon izin gitu ya, mohon izin Dewan Juri yang terhormat gitu ya kayak gitu. Kadang kan udah excited banget di lomba gitu kan. Excited. Excited banget teman-teman, excited ya. Oke, terus kalian kayak ada nggak sih support systemnya gitu? Support system nih. Support Support system system. kalian. Support system banget nih. Support system banget nih, banget ya. Teman-teman juga sih kita juga nggak lupa juga minta doa sama orang tua juga, terus juga teman-teman juga kita sampai minta doa sama guru angkatan ya. Iya iya. Memang gitu tuh. Support system kita ya tentunya dari Telkom University Iya, Jakarta pokoknya pasti. mensupport kita banget, dan Support ketika banget. kita menghubungi nih ke kemahasiswaan kalau wah, Kita alhamdulillah izin kita keuangan, ingin gitu. mengikuti perlombaan, dan akhirnya wah dikasih disediakan keuangan nih buat kita fokus buat lomba. Terus habis itu dari situ juga ya dikasihlah sedikit bimbingan juga, yang mungkin kalau dari kita pengen ada punya POV gitu dari para dosen itu benar-benar para dosen feel free banget untuk kalau kita tanya sebenarnya. Cuman karena memang sebelumnya juga baru first time, dan memang ya kita mungkin karena isu topik yang akan dibahas juga general, ya mungkin kita juga menanyakan hal yang general juga sama dosen kita gitu. Terus juga ya support sistemnya ya of course dari program studi teknik telekomunikasi, ya memang ya para dosen dan juga para teman-teman yang memang selalu mendukung kita, dan juga dari himpunan mahasiswa teknik telekomunikasi juga yang mungkin memang kita selalu minta doa dari semua teman-teman, dan memang ketika kita di final kita benar-benar minta doa banget ya, apalagi dari Rido juga udah chat ke semua grup yang dia punya. Mohon doanya teman-teman gitu ya, mohon doanya kita debat nih, karena kan memang ya excited banget kan, dan memang nggak ada yang nyangka kalau bakal lolos sampai final dan bahkan benar-benar juara dua gitu kan. Jadi kita ngikut sampai tahap akhirnya gitu, dan memang itu yang tadi aku bilang the power of afirmasi positif sih, dan mindset yang positif juga teman-teman di situ. Ya memang support sistem ya dari lingkungan semua segala macam ya tentunya memang ada, dan tentu ya dari orang tua tadi juga. Itu teman-teman. Oke, kita lanjut nih. Tadi kan pertanyaan serius nih, kayak buat motivasi segala macam gitu. Kita punya pertanyaan fun, ya. Pertanyaan yang apa ya? Yang kayak Mencairkan suasana. Iya, itulah. Itulah. itu pernah nggak sih Kak, pas lagi debat nih, tiba kepikiran, aduh, tugas numpuk nih. Jadi lebih panik. Jadi lebih panik gimana cara ngelawan lawan yang ngasih argumen atau notifikasi dari LMS. Aduh, Jujur ya. Jujur, kita tanyakan langsung guys kepada yang kemarin. Pasti kuis itu aduh benar-benar aduh gimana nih ya. Aku juga untungnya aku dosennya juga enak gitu ya, tahu Dukung ya, kita mensupport kita gitu. Kita juga ada suratnya kalau surat izin buat mengikuti. Jadi tenang aja sih sebenarnya, pas aku waktu itu lagi ujian itu bisa ada ganti hari misalkan kalau nggak bisa, tapi kan itu kan nggak enak kan ya teman-teman, kita lagi kita sendiri kalau ujian langsung sama dosen yang awas kan nggak enak kan. Udahlah aku utamain dulu dan tugas dulu. Pastinya yang bikin panik sih kayaknya kalau tugas di kuliah notifikasinya gimana ya, kalau kuliah itu television ya, kalau dari aku ya jurusan tektel ya, itu dosen itu kadang nggak semua dosen itu yang ngasih Deadline iya gitu gitu ya. iya masih terlalu dibilang santai enggak, tapi sekalinya Ada spare waktunya lah. Siapa tuh Kak? jadi gimana ya, semua mampu dari pengalaman aku semester 1 sampai 3 ini, dia itu akhir-akhir mendekati pas udah UAS baru dikasih deadline-nya kan. Aku juga udah sebelum pas udah masuk ke pertengahan kuliah itu aku udah nyiapin nyicil juga kan tugas-tugas yang mana nih yang kiranya yang masih ditagih dosen gitu ya, udah tenang aja gitu. Jadi sebenarnya emang panik juga sih, apalagi kalau tugasnya tiba-tiba mendadak kan ya teman-teman. Makanya kita juga harus utamain tugas juga sih. Kalau argumen lawan itu yang tajam bisa dibilang panik sih, cuman masih kita bisa atasi karena kan kita balik lagi, kita nggak sendiri, kita kan punya tim. Nah gunanya tim apa? Nah kita juga udah saling kerjasama, kita juga kompak, saling backup juga, jadinya tenang aja. Pokoknya ya itu sih
menurut aku udah notifikasi tugas balik lagi ke Oh, berarti proyek tugas kalian. ya, gitu. Iya gitu. Tapi sebenarnya teman-teman dari dua hal itu ada apa ya, berbeda lah gitu Iya. ibaratnya. Rasa deg-degan itu berbeda karena ditanya kayak ya deg-degannya notifikasi kan apa pasti di lo gitu ya, atau kayak Overview di jam segini. atau kayak aduh Mas gila. atau ketika misalnya melawan atau bisa lawan gitu ya. Memang dua hal ini berbeda teman-teman dan memang ada rasa deg-degan itu sendiri lah. Tapi kalau menurut aku ya sebenarnya kalau dia deg-degan ya memang kayaknya lebih Biasa. ini ya kita apa namanya kita mengolah dan membantah dari kesalahan kita gitu karena dari situ kan kita masih membahas emosi yang satu nih tapi ketika misalnya lawan kita nyampaikannya tuh bantahan dari apa yang udah kita sampaikan terus kita harus putar otak lagi dong kayak duh ini gimana bantahnya ya gitu ya gitu kan dan memang di sini ya deg-degan sih ya tapi kalau ketika deg-degan tugas kan kalian kalau dibilang tadi ya kita udah mengerjakan dari jauh-jauh hari ini juga tips nih buat mahasiswa ya UJ jadi kalau ada tugas jangan deadlineer meskipun sebenarnya aku deadlineer sih cuman ya udah jangan tercatat gitu ya cuman ya kalau misalnya kalian memang bisa orang yang multitasking atau apa silakan gak apa deadlineer gitu ya cuman untuk mengantisipasi sebaiknya gitu kita kerjakan dari jauh-jauh hari kerjakan duluan gitu jadi deg-degannya ya memang berbeda jadi ketika kita ambil debat kita fokus dulu kenapa debatnya ketika menerima tugas kita fokus ke tugasnya dulu gitu jadi nggak bisa kita satuin sih sebenarnya karena ya punya kepentingannya masing-masing teman-teman cuman ya karena ini esensi dari nasional gitu ya ya coba kita kan apalagi lawannya juga udah yang Udah berpengalaman banget gitu gitu ya. kayak gitu sih Ini terus kayak menurut kalian berdua deh karena punya ada nih. Terus Bang Lido boleh di komen di bawah ya Bang Lido. Tidak komen dulu. Sebenarnya cuma minimal 4 sih ya udah. Terus gimana kayak kalian berdua nih chemistry tim debat itu lebih mirip grup yang kayak udah dekat banget udah sefrekuensi atau partner kerja profesional atau trio chaos gitu ya. Trio chaos banget nih. Mas ketir ya. masuk taktir Masuk jokes bapak. Udah pro nih jokesnya. kontra di kontra Oke gimana menurut kalian? tiga-tiganya sih kalau kata aku ya jadi ya tadi apa aja itu Itu ada di mana ya? Ada di mana? Tuh, yang dari ikutan aku maksudnya. satu frekuensi profesional atau apa tadi terakhir Trio chaos. Trio chaos tapi selalu sukses. tiga-tiganya guys gitu ya jujur kita ada fase-fasenya gitu ya dimana ya kalau frekuensi alhamdulillah banget kita frekuensi gitu dan memang ya kalau misalnya teman-teman cari tim memang harus yang sefrekuensi dulu sesatu visi dan punya semangat juang dan punya kemauan yang tinggi gitu kita ini percuma ya guys kalau orang yang mampu tapi nggak mau tapi kalau orang yang mau kalau belajar itu udah pasti akan mampu gitu kan dan ya kita sefrekuensi banget itu tujuan kita udah satu minimal juara satu sih Minimal juara satu, ya, izin. itu izin itu tujuan kita ya meskipun kita alhamdulillah juara 2 tapi udah oke banget Ya bersyukur aja sih. terus yang kedua tadi profesional ya of course ketika kita lagi debat ya harus profesional dong gak bisa kita bercanda ketika debat udah langsung dibantah habis-habisan sama lawan gitu ya apalagi ada dewan jurinya juga yang benar-benar profesional banget dan memang dewan jurinya yang memang dari berbagai universitas ada yang dosen hukum juga S2 hukum kalau nggak salah juri itu kayak udah benar-benar berpengalaman banget dan ya profesionalitas itu profesional ketika time kita latihan dan ketika time kita lagi show off nih lagi di apa di depan layar, iya di depan layar gitu di depan layar ya lagi dihadapkan gitu ya sama situasi debat itu ya udah kita profesional kita lakuin apa yang terbaik dan sebagainya chaos ada banget Ada Chaos banget. ada Ada banget banget. apalagi ketika waktu itu ini salah satu cerita juga nih teman-teman jadi ada satu lawan ya dimana kan kita kalau dulu debat itu kan interupsi saudaraku Terima. ya interupsi saudaraku nah ketika itu dari lawan itu sebenarnya kalau dari ketentuan kewajiban itu memang maksimal buat tidak menerima itu 3 kali di sini menurut aku udah buku itu 3 kali itu bilang interupsi saudaraku 3 kali dan itu tentunya urgent ya itu nggak boleh dispam memang ada kita debat yang harus dilakukan tapi ketika di situ benar-benar ya kayak tidak kita dicap tolong jangan spam wah Udah lah, makanya tidak sesuai
Kayak, aduh nih pas udah apa nih grup si apa dia gitu ini kan agak chaos gitu. Mulai gitu ya. Udah sampai kayak gini udah ya ketika itu ada lagi ketiga itu teman-teman. Jadi ya profesional yang ada ya frekuensi of course frekuensi chaosnya juga. Oke. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Iya. Apa ya? Kita asik orangnya ya. Oke, kalau misalnya pengalaman lomba debat ini itu dijadiin satu kata buat hidup mahasiswa television, pilihannya apa? Ada yang pertama itu capek, yang kedua itu bangga, yang ketiga itu capek tapi bangga. Oke, Itu kalimat sih bukan kata ya. Iya. Interupsi saudaraku. Interupsi saudaraku. Interupsi saudaraku. Capek tapi bangga sih, soalnya kan kita gimana ya? Soalnya waktu itu kita juga kayaknya libur kita masuk dulu ya, iya jadinya Emang iya, Cu? waduh, iya banget Cu. Ya, Jadi walaupun capek tapi kita ada hasilnya gitu ya, nggak sia-sia lah. Pokoknya balik lagi ke aku bilang tadi, usaha nggak akan mengkhianati hasil. Gitu cu. Gitu. Bukan cucu ya, bukan Gitu. Ya sih, gitu. Selain kuliahnya tuh kan capek bangga, capek tapi bangga. Sebenarnya capek tapi bangga emang udah menyimpulkan semuanya gitu. Iya, udah kita bilang tadi udah. Tapi ya kalau dari yang semua ini ya memang bisa disebut dan bangga sih teman-teman. Karena kalau bangga udah pasti capek gitu. Gak mungkin bangganya itu tidak ada prosesnya, nggak mungkin ya. Pasti sebelum ada kata bangganya itu ada satu proses yang dijalani dan itu cukup challenging ya dan gak semudah itu juga gitu ya. Ya bangga udah menggambarkan segalanya menurut aku. Ya harus bangga. Makanya. Bangga cuy. Intelligent. Going there. Ayo, ya. Oke, tidak terasa nih kita udah sampai di ujung acara ya kan. Kita udah sharing-sharing, udah para narasumber kita ini juga udah kasih motivasi buat kita dan buat para netizen yang mau ikut lomba apapun ataupun lomba debat, udah kasih tips juga tadi. Jadi terima kasih banyak buat para narasumber kita kasih plus. Nah, buat kalian yang nonton, silahkan like, komen, dan subscribe dan share, jangan lupa biar makin rame gitu kan, biar kalian kasih tahu nih Telkom tuh keren ini gitu kan. Hashtag PTS nomor 1 izin teman-teman ya. Dan buat kalian yang mau keren kayak kakak dua ini yang sebagian nggak hadir ya, ada dua aja di sini. Itu gimana caranya nih? Langsung aja tanpa banyak basa-basi ya, langsung aja join Telkom University Jakarta. Karena kenapa? Kita sedang buka jalur pendaftaran JPA 2. Bisa dicek di website resminya yaitu smb.telkomuniversity.ac.id. Dan juga kalau kalian yang aktif di Instagram dan kayak malas buat ngecek di websitenya, bisa banget dicek di SMB Telkom Jakarta teman-teman. Oke. Mungkin itu aja dari kita. Ada kita kan? Nggak ada lah ya, udah panjang waktunya dah. Ya, langsung aja. Dadah.